Hai, kamu para penikmat podcast. Pengen bikin podcastmu lebih hidup? First Story punya jawabannya. Dengan berbagai tools canggih seperti F-Link, halaman web gratis buat podcastmu, dan banyak lagi yang bikin podcastmu makin wow. Plus, First Story Ads bisa kasih kamu cuan dari setiap place di podcastmu. Gak ragu lagi, yuk join di firststory.me. Sekali lagi, klik di firststory.me dan jadi bagian dari revolusi podcast di Indonesia. Lisir wangi seliramu tuh makin sirno, ojo tangi kanmu guling, awas jok ngetoro, aku lagi bang wingo Yen setan kang tak utusi dadya sembarang wojo layu Hai Re, iya apa kabar Re? Ketemu lagi dengan aku si Ana di podcast kisah horor. Kita bertemu di episode 265. Dan di episode kali ini aku akan bacakan cerita horor ataupun email berhantu yang sudah dikirimkan teman-teman melalui podcast kisah horor@gmail.com atau di Instagram podcast kisah horor serta Google Form yang lainnya tersedia di bio Instagram podcast kisah horor. Hai. Aku tak nguyu dhisik. 3 minggu ya. Astagfirullahaladzim. Ya sebenarnya ya rek yo nek semisale aku gak tahu update cerita ya kan, cerita horor padahal email wis numpuk ya kan. Yes, mergane aku iki lagi gak enak ati ngono kan. Lagi ono masalah. Tapi yo bismillah yo niat ingsun menghibur teman-teman. Biar ya gitulah pokoknya aku mulai ya aku ngomong ini aku bakal mulai tekun lagi lah ntar dikata-katain lagi sama ini teman-teman horor nih. Yes pokoknya bismillah update terus ya guys ya. Ya wes tanpa berbasa-basi lagi mari kita bacakan cerita horor nih yang udah masuk ke email. Nih kucingku ganggu sih. Dan cerita pertama ini datang dari Priyanka. Judulnya adalah Kisah Horor Pabrik Dekat Rumahku. Hai Kak Ana. Kali ini aku akan menceritakan kisah nyata pabrik dekat rumah aku dan seorang ibu yang bekerja di dalamnya. Padahal tidak ada orang. Tetapi di mata ibu itu terdapat banyak orang di dalam pabrik. Konon pabrik itu udah 6 bulan tidak dipakai. Dengar-dengar karena dulu pernah ada yang tewas tersetrum di dalam pabrik sehingga si korban sering menampakkan wujudnya. Akhirnya pabrik mengalami kebangkrutan. Jadi gini ceritanya. Pabrik ini terletak di daerah sepi. Berdiri sebuah pabrik yang tak terlalu besar. Ya kurang lebih seperti pergudangan. Dan ini berada di daerah Cengkareng, Jakarta Barat. Konon pabrik ini tuh pernah ada yang tewas di dalamnya karena tersengat listrik. Dan arwahnya sering bergentayangan sehingga membuat karyawan menjadi tidak betah. Dan pabrik ini sudah 6 bulan terbengkalai. Namun jika melihat ke dalam pabrik, hanya ada ruangan kosong yang diisi rumput liar yang tinggi, pepohonan dan batang kayu yang siap dibakar, serta ban dalam entah dari mana datangnya. Jadi awal ceritanya, ketika suatu pagi, terlihat ibu-ibu berusia sekitar 30-an berangkat untuk melamar kerja. Dan tetangga bertanya, "Mau kemana mbak?" "Mau ngelamar di pabrik mbak." "Emang sama siapa?" "Sendiri aja." "Oh." Dan sekitar beberapa jam ibu itu pulang dan tetangga kembali bertanya,
Udah mbak ngelamarnya? Udah, keterima. Alhamdulillah keterima. Tadi di interview 3 orang. Aku yang diterima. Syukur deh kalau gitu mbak. Iya, besok malam saya udah mulai kerja. Oh kerjanya malam ya? Iya, kata bosnya itu dari jam 11 sampai subuh. Oh berarti kena shift malam. Iya mbak, ya sudah ya saya pulang dulu. Gitulah kira-kira percakapan antara si ibu itu sama tetangganya. Nah, ini cerita dari tukang ojek. Suatu ketika banyak masyarakat mencurigai tentang ibu-ibu itu yang sering datang ke pabrik kosong itu. Dan ada seorang tukang ojek bertanya nih, Bu, mau kemana? Kerja mas. Di mana? Di sini. Ini kan pabrik kosong bu. Ah, saya udah lama kok kerja di sini. Orang ada karyawannya kok di dalam. Ini seragamnya mas. Dan ternyata seragamnya itu kain kafan berwarna putih. Dan mungkin di penglihatan si ibu itu adalah seragamnya. Dan katanya mata si ibu itu udah kena sirep. Merasa takut, tukang ojek pergi meninggalkannya. Kemudian ada cerita dari security. Jadi sekitar 1 minggu kemudian ada security pabrik sebelah menegur ibu-ibu itu. Bu, mau kemana? Kerjalah pak. Kerja di mana emangnya? Ini di dalam sini kok. Loh, ini pabrik udah tutup bu, udah nggak ada yang kerja. Orang saya kerja di sini kok pak. Saya udah lama kerja di sini pak. Karyawannya ada 6 orang kok. Yang bener aja bu. Iya, bosnya aja baik bener. Tiap malam saya dikasih makan mie plus Fanta. Mungkin di mata dia itu adalah mie dan minuman Fanta, tapi bagi orang yang sadar, mungkin itu adalah sesuatu yang mengerikan. Dan ibu itu masuk ke dalam, tapi ditarik oleh security pabrik tersebut. Ibu, jangan masuk. Pak, saya sudah telat nih. Ibu ikut saya aja dulu. Kemana pak? Udah ikut aja. Sambil narik tangan ibu itu. Dan akhirnya si ibu itu dibawa ke sekitar yang ahli ilmu spiritual. Dan ibu itu diantar pulang ke rumah. Dan konon kabar beredar keesokan harinya si ibu itu meninggal. Anjay. Ditemukan di dalam tasnya si ibu terdapat kain kafan yang terkena tetesan Fanta. Sontak kejadian ini menjadi trending topik di 2 kampung. Karena pabriknya itu berada di kampung aku dan kampung satunya adalah kampung si ibu itu. Nah, ini adalah real kisah nyata kak. Aku dengar dari temen aku dan ibu aku sendiri aja tahu cerita ini. Gak ada yang dilebih-lebihkan. Aku juga bikin ceritanya sampai merinding. Aku gak bisa ngasih foto dan gak berani malam-malam ke pabriknya. Tapi biasanya kalau orang-orang yang di sekitaran Cengkareng pasti tahu dan ngerti lokasi pabriknya serta udah ngerti cerita tersebut. Terima kasih sudah dibacakan Kak Ana. Oke. Wah, Priyanka, kamu pasti pria ya? Kayaknya ya kali, pria kali. Cengkareng. Gue sebenarnya agak-agak nggak percaya ya ceritanya ya. Maksudnya kayak gamblang gitu ceritanya. Maksudnya dalam arti kayak nih si ibunya pakai seragamnya kain kafan coy. Gitu loh. Apa ya? Kayak kain kafan. Terus ibunya gitu kayak nggak curiga gitu pak kerja di pabrik malam-malam. Katanya pabriknya ya pergudangan lah ya. Tapi masuknya malam jam 11 sampai subuh. Sedangkan karyawannya cuma 6. Kayak gak curiga gitu. Ya mungkin karena emang lagi dia butuh duit kali ya. Tapi kalau misalnya ini dari teman-teman pendengar podcast kisah horor yang rumahnya ada di sekitar pabrik tersebut atau pergudangan atau di daerah Cengkareng kali ya, pernah mendengar cerita tersebut dan iya bener kak,
ceritanya itu real. Aku juga pernah dengar ceritanya, atau mungkin ini ibunya rumahnya tetanggaku nih, atau mungkin pabriknya di sebelah rumahku kak. Bisa tuh kirim-kirim fotonya ya. Foto pabriknya aja deh. Gue kayak penasaran banget tuh pabriknya kayak gimana modelnya. Sampai si ibu itu kayak apa ya, kayak nggak menyadari gitu loh kalau itu ternyata lokasinya berhantu gitu guys. Next, lanjut ke cerita berikutnya. Cerita berikutnya ini datang dari user. Wah, user lagi ngomongnya user guys. Gak ada namanya ya, no name. Gak mau disebutin namanya. Judulnya adalah cerita hantu baju merah di gedung UI. Weh, ini lama nih gak menceritakan tentang horor di kampus ini. UI lagi. Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kak Ana. Kali ini aku pengen bercerita tentang pengalaman aku waktu masih kuliah di UI. Jadi ini terjadi di malam minggu di Januari 2009. Karena itu malam yang sering aku pakai buat nginep bareng satpam-satpam di FIK. Oke. Kasian dah jomblo, Jones, malming malah bareng satpam. Jadi waktu itu menunjukkan pukul 23:45. Kalau nggak salah inget ya. Yang bertugas jaga malam di gedung Universitas Indonesia adalah Pak T dan Pak A. Sebelumnya akan saya ceritakan bahwa FIK terdiri dari 2 gedung. Gedung A, yaitu gedung lama, itu ada 2 tingkat. Dan gedung B, gedung baru, itu ada 5 lantai. Nah, pada malam itu aku ngegelar tikar deket pos satpam di gedung A. Letaknya ada di lantai bawah. Jam segitu adalah waktunya kedua bapak satpam itu ngecek gedung B yang ada 5 lantai. Gedung tersebut emang katanya ada penunggunya. Penunggunya itu berupa perempuan berpakaian merah. Aku belum lihat sendiri sih. Dan kontanlah aku ditinggal sendirian di gedung A. Damn. Tapi aku santai aja. Langsung ngegedein volume murotal yang udah aku siapin di laptop. Gak lama dari kedua satpam itu pergi, tiba-tiba Pak A jalan agak cepet ke tempat aku ngegelar tiker. Dengan muka agak pucat dan nafas yang terengah-engah. Terus aku nanya, "Loh, kok sendirian Pak baliknya? Gak bareng Pak T?" Terus dengan muka agak kesel dia jawab, "Gak tahu di mana dia. Bukannya udah balik kemari ya?" Nah lo, bingung kan aku waktu itu. Dan gak lama Pak T itu datang dengan muka pengen marah sambil bilang, kemana aja lu? Gue tunggu di atas, nggak nongol-nongol, sampai bau menyan di sono. Mending gue turun dah. Taunya lu malah udah di sini. Jadi memang biasanya mereka itu nggak pernah ngecek gedung B sendirian, alias mereka itu selalu berdua, karena emang horor. Nah, malam itu kenapa Pak A balik duluan? Karena ternyata pas mereka ngecek ruangan yang berbeda, Pak A di ruangan 201 dan Pak T itu di 202. Jadi bersebelahan gitulah ruangannya. Pak A ini selesai duluan dan nyamperin ruangan 202 buat ketemu sama Pak T. Tapi ternyata gak ada. Dan Pak A itu pikir Pak T udah turun duluan. Akhirnya Pak A keluar gedung B untuk memeriksa tangga darurat yang ada di sebelah luar gedung karena katanya dia dengar ada suara langkah orang di tangga tersebut. Pak A juga bingung. Sebenarnya karena biasanya mereka pakai tangga itu cuma kalau ngumpet mau ngerokok. Nah, kalau udah malam kan udah gak ada dosen yang cerewetin masalah rokok. Lah ngapain Pak T pakai ngumpet segala? Nah, pas diikutin, kok lama-lama suara langkahnya hilang.
Pak A udah nyampe lantai 3 tuh waktu itu. Terus Pak A itu manggil, Pak T, ngapain ngerokok ngumpet-ngumpet? Udah gak ada orang. Tiba-tiba Pak A ngedenger suara dari bawah. Itu ada suaranya Pak T lagi teriak juga. Oi, di mana lu? Sialan lu, ninggalin orang tua sendirian. Gitu katanya. Mendengar itu gak pikir panjang, langsung Pak A lari menuruni tangga besi itu dan nyamperin aku yang lagi asik di gedung A, ngedengerin murotal. Pantesan aja mukanya pucat dan ngos-ngosan. Pak A abis ngikutin setan rupanya ampe lantai 3. Dan setelah ditanya katanya Pak T gak keluar sama sekali dari ruangan 202 dan nunggu disamperin sama Pak A. Memang itu kebiasaan yang dilakukan selama ini oleh mereka berdua kalau lagi ngecek gedung B. Demikianlah kisah cerita hantu baju merah di gedung UI. Semoga Anda selalu ingat pada Allah SWT. Wassalam. Oke. Tapi ini kan ceritanya kan gak ada sangkut pautnya sama setan baju merah ya, alias kuntilanak merah gitu kali ya. Jadi gimana ya? Kayak kan ini kan judulnya adalah wanita berbaju merah di gedung UI gitu loh. Sedangkan yang dialamin sama si security-nya pada saat cerita itu ya, pada saat si pencerita itu berada di lokasi itu adalah cuma suara orang langkah kaki naik tangga gitu doang. Nggak ngeliat sosoknya. Jadi mending kayak suara judulnya itu lebih ke suara langkah kaki di gedung UI kayak gitu-gitu. Karena gue udah nanti si kuntilanak merahnya gitu loh. Soalnya kan dulu kita pernah ngedapetin cerita kampus UI itu ada berapa ya? Ada 3 episode kalau gak salah. Ya 3 kali episode lah yang tentang cerita horor di kampus UI. Cuma gue belum pernah menemukan cerita yang ada kuntilanak merahnya. Kebanyakan kuntilanak warna putih gitu, sama nenek-nenek sama apa gitu, gue lupa. Banyak banget soalnya. Ya kayak gitu-gitu. Serem kurang ya. Jadi next kita lanjutin ke cerita berikutnya. Next ke cerita terakhir. Ya, semoga ceritanya menyeramkan. Semakin malam mungkin semakin menyeramkan, tapi gak tahu bakal seram apa enggak ya. Jadi cerita berikutnya ini datang dari Evi. Judulnya adalah Melihat Mbak Kunti gitu. Hai Kak, selamat malam. Kenalin, nama aku Evi Santoso. Jadi aku mau cerita tentang pengalaman aku ngelihat Mbak Kunti nih. Saat itu, kalau gak salah itu malam Jumat. Menjelang maghrib, aku dan suami itu masih berkunjung ke tempat saudara. Silaturahmi saat hari lebaran seperti kebiasaan kami tiap tahun. Ada yang beda yang aku rasakan. Sriwing-sriwing tercium olehku bau wangi melati. Tapi aku coba tetap tenang dan tidak menanyakan ke suami apakah dia juga mencium bau yang sama. Malam makin larut. Akhirnya kami memutuskan untuk berpamitan. Dengan motor kami berboncengan menyusuri jalan daerah Kaliangkri menuju tempuran rumah kami. Dan bau melati makin lama makin menyengat. Tetap mencoba tenang. Hingga saat mau melewati jembatan, semua amiku itu bilang, kalau mau lihat kuntilanak tuh di depan. Wih, enteng bro. Spontan mataku mengarah ke depan. Duduk sesosok perempuan berambut panjang di buk jembatan. Dengan atasan kain kemben yang terbuka dada ke atas. Bawahnya itu memakai kain jarik kayak ibu-ibu zaman dahulu. Dan yang bikin aku nyesel, senyesel-nyeselnya, mata aku berada
beradu tepat ke matanya. Cantik tapi menakutkan. Sontak aku menangis sambil menggigit pundak suamiku sekeras-kerasnya. Alhamdulillahnya motor tidak dibikin macet sama makhluk itu. Kami terus melaju dengan aku yang masih terus menangis. Sampai di Pertamina Pakelan, kami berhenti untuk ngisi motor. Ngisi bensin kali ya. Beberapa orang melihat heran ke arahku yang masih saja menangis. Mungkin mereka berpikir kami pasangan kekasih yang habis bertengkar. Aku gak peduli. Nyampe depan rumah ada tetangga yang melihat kami. Bertanya, ada apa kok menangis? Terus kata suamiku bilang gini, lah tak kasih tahu kalau mau lihat kuntilanak. Malah nangis. Mana gigit pundakku lagi. Terang suamiku yang aku tinggalin masuk ke rumah. Berharap kejadian seperti itu tidak akan terulang lagi dalam hidupku. Thanks Kak Ana udah dibacain. Mohon maaf kalau ceritanya kurang serem atau kependekan kali ya, bukan kepanjangan. Oke. Makasih ya Mbak Evi buat ceritanya. Ini ceritanya kependekan. Tapi kalau misalnya kuntilanak itu identiknya bukannya pakai baju daster putih berumbai-rumbai gitu, rambut acak-acakan, acak-adul, tapi muka itu nggak cantik coy, muka itu serem. Atau mungkin yang dilihatnya itu pada saat masih belum menyerupai kuntilanak. Jadi kayak si Mbak Kunti itu kayak masih jadi cantik gitu buat mempengaruhi yang orang-orang yang mau lihat situ gitu ya. Kali gitu ya. Ya gitu kali ya. Ya gitu dah. Gue dari dulu pengen lihat. Nih gue tadi tuh juga barusan ya nyekar gitu ya ke makam temen aku. Temen aku baru ada yang meninggal. Innalillahi ya beda setahun sih sama aku. Belum nikah juga karena sakit ginjal yang harus cuci darah setiap seminggu 2 kali. Jadi buat temen-temen nih, kalian kurangin minum alkohol. Tapi sebenarnya temen aku tuh bukan kena ginjalnya karena alkohol sih, lebih kayak sering makan junk food. Terus habis itu dia suka ngemilin Masako, ngemilin micin kayak gitu-gitu, dicemilin gitu. Yang buat livernya itu, ginjalnya itu rusak gitu. Dan yang paling parah itu temen aku tuh gak pernah seumur hidupnya minum air putih. Nah itu yang bikin agak miris gitu ya. Sampai akhirnya kemarin dipanggil sama Sang Maha Kuasa gitu. Jadi buat teman-teman jaga kesehatannya, jangan terlalu banyak makan junk food. Jangan terlalu sering sih, lebih tepatnya makan sederhana aja, nasi sama sayur gitu. Nggak usah yang, karena kan kebanyakan kalau junk food itu kan pakai bahan pengawet ya. Maksudnya minyaknya juga terlalu berlebihan tuh atau apa kayak gimana, gue nggak tahu. Cuma jangan terlalu sering makan kayak gitu. Dah, jaga kesehatannya ya guys ya. Mana ini nang Surabaya gitu, panasnya cuancuk tenan ya, panas banget. Gurung udan. Mbok ning daerahmu wis udan apa durung, aku ya gak ero, ning kene iki durung udan. Dadi ya akeh wong loro. Dadi nih gawe kon padha ya. Nek misale katene metu gawe jaket, sering-sering ngombe vitamin. Ini panasnya gak umum, Cuk. 38 derajat masakan ning Surabaya. Go jancuk. Panas Cuk. Wes, ngono ae lah cerita kali iki. Semoga aku iso konsisten yo gawe ngehibur kalian semua. Terus semoga kedepannya bakal ada cerita-cerita anyar sing teko para pendengar. Jadi nek konco-konco kabeh pengen berbagi cerita, ndang dikirim ceritane nang nggone email podcastkisahhoror@gmail.com. Apa nang nggone DM Instagram, apa nek gak ngono nang Google Form. Nah, linknya nang bio Instagram Podcast Kisah Horor. Tapi koyo wis gak enek sing ngirim nang nggone Google Form, rata-rata nang nggone email, dadi nang email wae. Gak usah nang DM.
kok wedine lali gak kewoco ya. Ojo lali ngrungokno podcast kisah horor nang Spotify, Google Podcast, Apple Podcast, terus nang platform podcast kesayangan kalian. Ojo lali subscribe podcast kisah horor nang Noise. Terus habis itu follow podcast kisah horor nang ngone Spotify. Kasih rating bintang 5. Terus jangan lupa tinggalin komentar kalian. Oke. Sampai berjumpa nang episode berikutnya. Bye bye.